Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, wajib pajak orang pribadi ya, yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas, ya, selain lapor SPT tahunan setiap tahun, ya, ada satu lagi yang harus dilakukan ya setiap tahun, yaitu, pemberitahuan NPPN ya, norma penghitungan penghasilan neto. Nah, ini dilakukan ya bagi teman-teman wajib pajak orang pribadi ya, yang melakukan pekerjaan bebas atau usaha dengan omset kurang dari 4,8 miliar ya per tahun. Nah, agar apa ya? Agar teman-teman bisa melakukan pencatatan ya. Nah, kemudian penghasilan brutonya dikalikan norma ya dan menjadi penghasilan neto dan tidak harus melakukan pembukuan. Nah, ini dasarnya ada di pasal 14 ya Undang-Undang PPH. Nah, ya jadi untuk wajib pajak orang pribadi tadi ya yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset ya satu tahunnya kurang dari 4,8 miliar. Nah, itu boleh menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan NPPN. Ya, dengan syarat ya memberitahukan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Nah, ini kalau di pasal 14 ayat 2 memang NPPN ini seharusnya diberitahukan ya, dilaporkan itu di jangka waktunya 3 bulan pertama ya di tahun pajak yang bersangkutan. Jadi seharusnya kalau tahun 2025 itu paling lambat Maret 2025. Namun ini kan di tahun 2025 ada peralihan ya aplikasi dari DJP Online ke Cortex ya. Jadi walaupun mungkin secara undang-undang ini sudah terlambat ya, tanda kutip terlambat. Nah, namun aplikasi Cortex masih mengizinkan ya, dan memungkinkan teman-teman yang tadi usaha atau pekerjaan bebas untuk yang belum ya, untuk memberitahukan NPPN-nya sampai dengan akhir tahun ini, gitu ya. Nah, untuk tahun depan, nanti dilihat saja ya, saya tidak tahu tahun depan apakah masih bisa pemberitahuan NPPN untuk tahun 2025 atau tidak ya. Nah, begitu ya. Jadi kalau tidak memberitahukan NPPN, nah ini di ayat 4 maka dianggap menyelenggarakan pembukuan gitu. Nah, mulai tahun ini pemberitahuan NPPN dilakukan di Cortex DJP ya. Nah, jadi silakan bagi yang belum aktifasi akun Cortex ya segera aktifasi akun Cortex terlebih dahulu ya. Nah, agar dapat melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dengan nyaman di Cortex begitu. Nah, silakan dibuka di browsernya cortexdjp.pajak.go.id, kemudian lanjutkan. Nah, nanti silakan bagi yang sudah aktivasi Cortex tinggal langsung login ya, ID pengguna menggunakan NIK, kata sandi, ketikkan ulang captcha-nya dan login gitu. Yang belum aktivasi akun, klik lebih dahulu aktivasi akun wajib pajak atau lupa kata sandi gitu. Nah, nanti ini laman awal Cortex, teman-teman pilih layanan wajib pajak, kemudian layanan administrasi, kemudian buat permohonan layanan administrasi. Nah, untuk pemberitahuan NPPN ini, silakan pilih layanannya AS.04 ya, kemudian sublayanannya AS.04 eh, strip 01 ya, yaitu pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Kemudian simpan. Nah, nanti akan muncul informasi kasus. Ya, silakan klik alur kasus ya. Nah, nanti silakan ditunggu ya. Kalau belum muncul, silakan ditunggu atau di refresh ya. Nah, nanti akan muncul datanya informasi umum yaitu data wajib pajak ya. Nah, yang untuk kolom abu-abu tidak perlu diisi ya karena sudah tersistem. Silakan teman-teman hanya isikan kolom yang berwarna putih ya. Nanti ini bisa di scroll ke bawah ya. Nanti isikan di tahun pajak ya. Pilih 2025, untuk tahun depan berarti pilih juga 2026 ya. Kemudian peredaran bruto ini omset setahunnya ya. Kemudian kota dan kabupaten.
Nah, nanti scroll ke bawah lagi, ya centang pernyataan, kemudian simpan. Nanti ini pastikan start pemenuhan kewajiban perpajakannya checklist ya, statusnya aktif. Kemudian scroll ke bawah. Nah, setelah isi formulir, selanjutnya adalah buat dokumen ya. Silakan klik create PDF. Nah, kemudian ini akan muncul eh, kotak isian ya. Nah, untuk klasifikasi bisa dipilih dengan biasa. Ya, ada biasa, rahasia, sangat rahasia. Sebenarnya pilih apa saja boleh ya. Nah, ini yang berbintang hanya ini sebenarnya hanya klasifikasi ya. Jadi pastikan semua yang berbintang itu sudah terisi ya. Yang lain yang tidak berbintang, tidak terisi, tidak apa-apa ya. Kemudian klik simpan. Nah, setelah simpan, dokumen terbentuk ya. Kemudian selanjutnya ada tanda tangan. Silakan sign ya. Kemudian inputkan passphrase ya atau KUDJP. Nah, ini yang belum ada KUDJP-nya silakan permintaan KUDJP terlebih dahulu ya. Oke, kemudian klik konfirmasi tanda tangan. Nah, jika sukses nanti seperti ini ditunggu. Ya, setelah ditunggu nanti scroll ke bawah, nanti di paling bawah ada tombol kirim, klik kirim. Ya, silakan ditunggu dan pastikan eh, status kasusnya adalah kasus ditutup. Ini kalau kasus ditutup artinya sudah selesai ya. Nanti untuk dokumennya, silakan teman-teman klik menu dokumen yang di samping kiri ini ya. Kemudian unduh ya. Nah, unduh BPE-nya. Nah, sudah selesai ya, seperti itu ya. Untuk pemberitahuan NPP. Nah, ini untuk BPE-nya ya. Nah, jadi kalau sudah ada BPE ini ya sudah pemberitahuan NPPN artinya nanti di tahun 2000 tahun pajak 2025 ya SPD tahunannya teman-teman sudah bisa menghitung pajaknya menggunakan norma seperti itu ya teman-teman. Nah, silakan dicoba ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.